Terkuak fakta. Rupanya inilah alasan Rusia membangun Sukhoi Su-57 yang dikenal sebagai Raja Langit. Beberapa media di Amerika Serikat menyoroti proyek ambisius Rusia dalam mengembangkan jet tempur siluman terbaru, Sukhoi Su-57 Checkmate. Jet tempur generasi kelima ini sebelumnya digadang-gadang sebagai pesaing tangguh bagi F-35 buatan Amerika Serikat. Namun, sejumlah pengamat menyebut proyek tersebut belum menunjukkan bukti konkret dan lebih banyak dianggap sebagai propaganda atau strategi pemasaran. Laporan dari media AS mengklaim bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda jelas tentang kemajuan signifikan dari pengembangan Su-57, baik dari segi produksi maupun uji coba penerbangan. Pesawat yang pertama kali diperkenalkan pada acara Max Air Show 2021 itu awalnya direncanakan akan melakukan penerbangan perdana pada 2023, tetapi target tersebut terus tertunda. Persaingan dalam industri pertahanan global akan terus berlanjut, dan keberhasilan Su-57 akan sangat bergantung pada kemampuan Rusia untuk mengatasi tantangan teknis serta geopolitik yang dihadapi. Jika Rusia berhasil merealisasikan proyek ini, Su-57 bisa menjadi game changer di pasar jet tempur internasional. Namun, jika tidak, skeptisisme yang dilontarkan media barat mungkin akan terbukti benar. Beberapa pakar pertahanan bahkan menilai proyek Su-57 lebih banyak digunakan sebagai alat propaganda daripada benar-benar menjadi ancaman serius bagi F-35. Mereka meragukan kemampuan Rusia untuk merealisasikan proyek tersebut dalam waktu dekat, mengingat tantangan finansial dan teknis yang dihadapi oleh industri pertahanan negara itu, terutama di tengah sanksi ekonomi dari negara-negara barat. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Rusia mengenai kritik yang dilontarkan media AS tersebut. Namun, proyek ini tetap menjadi sorotan di dunia militer, khususnya dalam persaingan teknologi jet tempur generasi kelima di kancah global. Sukhoi Su-57 disebut-sebut menawarkan berbagai fitur canggih, seperti desain stealth, kemampuan manuver tinggi, dan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaingnya. Namun, tanpa adanya bukti nyata di lapangan, klaim ini dianggap sebagai sekadar janji tanpa realisasi. Proyek Su-57 sebenarnya dirancang untuk menargetkan pasar ekspor, dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika disebut sebagai calon pembeli potensial. Meski begitu, ketidakpastian perkembangan proyek ini membuat banyak pihak meragukan apakah Su-57 bisa benar-benar menarik minat pasar internasional. Meski mendapat kritik dari media barat, pihak Rusia tetap optimistis bahwa Su-57 akan menjadi salah satu jet tempur siluman terbaik di masa depan. Rostec, perusahaan induk yang menaungi Sukhoi, menegaskan bahwa pengembangan Su-57 terus berjalan sesuai rencana. Mereka juga menampik klaim yang menyebut proyek ini mengalami hambatan besar. Dalam berbagai kesempatan, Rusia mengeklaim Su-57 sebagai solusi terjangkau bagi negara-negara yang ingin memiliki jet tempur generasi kelima tanpa harus mengeluarkan biaya setinggi F-35. Su-57 didesain sebagai pesawat tempur ringan bermesin tunggal dengan kemampuan tempur multiperan, meliputi serangan udara ke darat, serta pengintaian. Jet ini juga dikatakan mampu membawa berbagai jenis senjata presisi tinggi. Namun, pengamat militer menyatakan bahwa tantangan utama Rusia bukan hanya soal pengembangan teknologi canggih, tetapi juga kemampuan finansial dan logistik untuk memproduksi Su-57 dalam jumlah besar. Beberapa pihak mencatat bahwa Rusia telah menghadapi kesulitan serupa pada proyek-proyek jet tempur sebelumnya, seperti Su-57, yang produksinya juga sempat tertunda bertahun-tahun. Di sisi lain, F-35 terus memperkuat dominasinya di pasar global. Jet tempur buatan Lockheed Martin itu sudah dioperasikan oleh lebih dari 10 negara dan telah membuktikan kemampuan tempurnya di berbagai operasi militer. Dengan teknologi yang telah teruji, F-35 menjadi tolok ukur bagi jet tempur generasi kelima lainnya, termasuk Su-57. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak pengamat internasional mulai mempertanyakan nasib proyek Sukhoi Su-57. Beberapa sumber di industri pertahanan Rusia sendiri mengindikasikan bahwa pengembangan jet tempur ini mungkin akan berlangsung lebih lama dari yang diharapkan.
Faktor ekonomi dan geopolitik disebut-sebut sebagai penghalang utama yang membuat realisasi proyek ini menjadi semakin sulit. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh negara-negara barat terhadap Rusia juga berdampak besar pada sektor pertahanan Rusia, termasuk dalam pengadaan komponen penting untuk proyek Su-57. Tanpa akses ke teknologi tertentu dan komponen kritis dari luar negeri, pengembangan jet tempur generasi kelima ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Rusia. Selain itu, Rusia saat ini sedang berfokus pada operasi militernya di berbagai wilayah, yang menyedot anggaran besar dari sektor pertahanan. Situasi tersebut membuat sebagian kalangan meragukan komitmen pemerintah Rusia untuk benar-benar memprioritaskan Su-57 di tengah berbagai kebutuhan militer lainnya. Dari sisi pasar internasional, beberapa negara yang awalnya menunjukkan ketertarikan pada Su-57 kini lebih memilih untuk menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum membuat keputusan. Ketidakpastian terkait jadwal produksi dan kemampuan teknis pesawat membuat calon pembeli lebih berhati-hati. Meski begitu, Rusia tetap berupaya meyakinkan dunia bahwa Su-57 adalah proyek yang serius. Dalam berbagai pameran militer internasional, Rostec terus mempromosikan Su-75 sebagai pesawat tempur masa depan dengan biaya operasional rendah, teknologi canggih, dan kemampuan tempur mumpuni. Mereka juga menyatakan bahwa Su-57 akan menjadi game changer bagi negara-negara yang tidak bisa mengakses F-35 karena pembatasan politik atau anggaran. Hingga saat ini, dunia masih menanti apakah Rusia mampu memenuhi janji-janji besar mereka terkait Su-57. Apakah jet tempur ini benar-benar akan menjadi pesaing serius bagi F-35 atau hanya sekadar proyek ambisius tanpa hasil nyata masih menjadi tanda tanya besar. Meski pengembangannya masih jauh dari selesai, Su-75 tetap menarik perhatian beberapa negara yang ingin meningkatkan kemampuan tempur udara mereka. Negara-negara di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara dipandang sebagai target utama dari pemasaran Su-57. Beberapa di antaranya mencari alternatif selain F-35 atau jet tempur buatan barat lainnya karena alasan politik dan anggaran. Namun, keputusan negara-negara ini untuk membeli Su-57 akan sangat bergantung pada keberhasilan Rusia membuktikan klaim teknisnya. Mereka menunggu hasil uji coba penerbangan dan spesifikasi akhir sebelum memberikan komitmen lebih lanjut. Proyek Sukhoi Su-57 pertama kali diperkenalkan di ajang Max Air Show 2021 di Moskow. Dalam peluncuran tersebut, jet tempur ini dipromosikan sebagai alternatif murah namun tangguh bagi F-35. Rostec menyatakan Su-57 dirancang untuk pasar internasional dengan harga sekitar $30 juta hingga $35 juta per unit, jauh lebih murah dibandingkan F-35 yang harganya mencapai lebih dari $80 juta per unit. Setelah peluncurannya, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika disebut-sebut sebagai calon pembeli potensial.